Selepas bertemu dengan Maya, Dava tak bisa lepas membayangkan wajah Cherry yang imut, lucu, dan sangat menggemaskan. Dava kerap sering melamun membayangkan wajah putrinya yang sama sekali tidak ia sangka bahwa akan semenggemaskan itu. Sudah beberapa hari, Mona dibuat penasaran dengan tingkah suaminya yang mendadak berubah, sering menyendiri, melamun bahkan kerap senyum-senyum sendiri. Pasti ada yang tidak beres ini, jangan-jangan dia punya wanita lain lagi. Kesal Mona. Mona melangkah lebar, menghampiri suaminya, yang di setiap malam pasti selalu berada di balkon. Plak. Mona menepuk bahu Dava yang sedang melamun. Siapa wanita itu? Tanya Mona to the point. Apaan sih nggak jelas banget? Jawab Dava. Dava ingin beranjak meninggalkan istrinya, namun Mona dengan cepat mencekal tangan sang suami. Cepat beritahu aku, siapa wanita itu? Mona menatap suaminya dengan tajam. Wanita mana? Kamu jangan mengada-ngada deh. Dava sedikit membentak. Jangan kamu pikir, aku tidak tahu ya Dava. Sudah beberapa hari ini, aku perhatikan kamu sering melamun dan sering senyum-senyum sendiri. Kalau bukan membayangkan wanita lain, lalu kamu membayangkan siapa? Abang-abang penjual telur gulung? Bukan nggak mungkin. Tutur Mona, dengan nada bicara yang jauh lebih meninggi dari suaminya. Dasar sakit jiwa. Dava menghempaskan tangan sang istri, lalu ia melangkah masuk ke dalam kamar mereka. Mona yang tak terima, serta belum puas. Jika ia belum mendapatkan jawaban dari suaminya, ia terus mengikuti langkah Dava, bahkan terus menodong. Pertanyaan yang sama berkali-kali. Aku tidak menyembunyikan wanita lain, Mona. Meskipun kamu mandul, tetapi aku sama sekali tidak menjalin hubungan dengan wanita manapun, puas. Terhardik Dava yang sudah habis kesabarannya. Meskipun Dava sudah menjawab dengan sejujur-jujurnya, namun hal itu sama sekali tidak membuat Mona lantas merasa puas. Tidak mungkin kamu senyum-senyum sendiri, tetapi kamu tidak membayangkan wanita lain. Lebih baik kamu bicara jujur denganku sekarang. Paksa Mona, karena Mona yang ngotot dan terus-menerus memaksanya untuk berbicara jujur. Akhirnya Dava tidak punya pilihan selain untuk mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Oke, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tetapi kamu jangan salahkan aku jika kamu akan merasakan sakit hati yang teramat dalam, teriak Dava deg. Jantung Mona seketika terasa berhenti berdetak setelah mendengar sederet kalimat yang keluar dari bibir sang suami. Jadi benar kamu punya wanita lain. Kedua mata Mona mulai berkaca-kaca. Aku belum berbicara apapun, jadi jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu hal yang kamu sendiri tidak tahu. Kebenarannya seperti apa? Dava mengacak rambutnya frustasi. Jika kamu masih uring-uringan seperti ini, maka aku tidak akan mengatakan hal apapun, ancam Dava. Mona seketika diam. Karena ia begitu sangat penasaran dengan fakta baru yang sebentar lagi akan ia dengar. Oke, aku akan diam dan sekarang jelaskan padaku sejujur-jujurnya dan jangan ada lagi kamu tutupi dariku, ucap Mona. Dava menarik nafas panjang lewat hidung lalu menghembuskannya perlahan lewat mulut. Aku sudah punya anak dari wanita lain, aku Dava dengan jujur. Dega. Lijeder. Pengakuan Dava bukan hanya membuatnya terkejut, namun membuatnya begitu sangat syok luar biasa. Brengsek kamu Dava. Murka Mona memukul dada suaminya bertubi-tubi. Dava hanya diam tidak menghindar dari pukulan Mona yang membabi buta menyerang dadanya. Berbagai sumpah serapah, bahkan kata-kata kotor dimulai dari hewan berkaki 4 sampah yang ada di dalam celana dalam. Semuanya keluar dari bibir Mona. Karena ia begitu sangat sakit hati serta kecewa yang luar biasa. Maafkan aku Mona. Itulah kenyataan yang harus kamu terima. Sebenarnya sebelum kita menikah, aku sudah menghamili kekasihku. Pada saat ia mengatakan hal itu, bertepatan dengan kedua orang tua kita yang memutuskan untuk menjodohkan kita berdua. Sebenarnya pada awalnya, aku menolak menikah denganmu karena aku ingin menikahi kekasihku yang sudah hamil. Dava menghentikan ucapannya sejenak.
Namun sayangnya perusahaan keluargaku terancam bangkrut dan papamu bersedia untuk menyelamatkan perusahaan keluargaku asal aku mau menikah denganmu. Tutur Dava mengatakan yang sejujur-jujurnya tanpa ada yang ditutupi lagi. Jadi, kamu menikah denganku bukan karena cinta. Tangis Mona semakin pecah sebab ia mengira Dava mau menikah dengannya selain karena perjodohan. Dava juga mencintai dirinya, namun pada kenyataannya Dava menikah dengannya semata-mata hanya demi menyelamatkan perusahaan keluarganya. Dari dulu bahkan sampai saat ini, aku sama sekali tidak pernah mencintai kamu, Mona. Alasan mengapa beberapa hari ini aku sering melamun dan tersenyum karena beberapa hari yang lalu aku sempat bertemu mantan kekasihku serta putriku yang sangat cantik dan menggemaskan, ujar Dava. Membuat hati Mona kian terasa sakit. Bok. Kamu jahat, Dava. Kamu jahat. Mona kembali memukul Dava dengan sekuat tenaga, bahkan sampai di titik kedua tangannya sudah tak mampu lagi untuk ia angkat. Tubuh Mona luruh ke lantai dengan air mata yang semakin deras membasahi wajah cantiknya. Dava menundukkan kepalanya melihat istrinya. Riang benar merasa hancur setelah mengetahui rahasia kelam yang sudah bertahun-tahun Dava tutup dengan rapat. Tadinya aku berencana untuk mengajak mantan kekasihku kembali, lalu menikahinya sebagai bentuk pertanggungjawabanku yang tertunda, namun sayangnya dia menolak dengan tegas dan akhirnya aku memutuskan untuk menggugatnya ke pengadilan dan akan mengambil hak asuh anakku itu, lanjut Dava. Siapa wanita itu? Mona masih sempat bertanya di saat hatinya Yangku datang lagi berbentuk akibat perlakuan suaminya. Kamu mengenalnya bahkan sangat-sangat mengenai, ucap Dava. Apa dia Maya? Tiba-tiba terlintas nama Maya di dalam pikirannya. Dava mengangguk pelan dan semakin pecahlah. Tangisan Mona hari itu, beberapa kali Mona memukul dadanya sendiri karena rasanya terlalu sakit mengetahui fakta jika pria yang sangat ia cintai. Nah, dan saat ini sudah menjadi suaminya selama beberapa tahun, ternyata sudah menghamili wanita lain. Pergi kamu, Dava. Aku tidak sudi punya suami seperti kamu, teriak Mona. Maafkan aku sudah menyakiti kamu, Mona. Dava melangkah menuju ke lemari untuk membereskan semua pakaian dan barang-barangnya. Mona membuang wajah dan sama sekali tidak mau menatap ke arah suaminya yang mulai melangkah, meninggalkan kamar mereka. Aku bersumpah sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bahagia. Rasa sakit dan air mata yang aku rasakan hari ini, suatu saat nanti, kamu pasti akan membayarnya dan akan merasakan yang jauh berkali-kali lipat lebih sakit dari ini. Sumpah Mona. Dava hanya diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena ia sadar apa yang ia lakukan memang sudah sangat keterlaluan dan pastinya begitu sangat menyakiti hati istrinya. Secepatnya, aku akan mengurus surat perpisahan kita dan aku akan memutuskan seluruh kontrak kerjasama perusahaan kita, teriak Mona. Sebelum Dava benar-benar keluar dari dalam kamar mereka, Dava tetap diam dan ia melanjutkan langkahnya keluar dari rumah itu. Dava sudah membulatkan tekad bahwa ia akan berpisah dari Mona, lalu memperjuangkan putrinya agar bisa tinggal bersamanya. Kamu mau kemana, Dava? Tanya Burhan saat melihat menantunya keluar dari rumah sembari membawa koper berukuran besar. Dava tetap diam dan ia terus melanjutkan langkahnya masuk ke dalam mobil, lalu ia segera melajukannya meninggalkan rumah mewah yang sudah berapa tahun ia huni. Burhan mengerutkan keningnya bingung dan perasaannya mendadak tidak enak. Papa dari satu orang anak itu memutuskan untuk masuk ke kamar putrinya dan ia gitu sangat terkejut mendapati Mona yang tengah menangis, meraung-raung di dalam kamarnya. Tuh kamu kenapa Mona? Burhan segera menghampiri putrinya, lalu Mona berhambur memeluk tubuh papanya dengan erat. Di dalam pelukan Burhan, Mona menceritakan semuanya dan Burhan begitu sangat murka dengan tingkah dan kelakuan menantunya yang sangat keterlaluan. Brengsek! Kamu tenang saja Mona.
Papa akan pastikan keluarganya jatuh miskin. Bahkan jika perlu, Papa akan buat ia dan keluarganya jadi gelandangan yang tidur di pinggir jalan. Murka Burhan. Burhan begitu sangat tidak terima dengan kelakuan Dava yang udah melukai, menyakiti, dan menghancurkan hati putrinya. Harus, Pak. Aku tidak mau dia berbahagia di atas penderitaanku. Jika aku menderita, dia harus lebih menderita dari aku, pinta Mona. Papa dan anak itu kembali berpelukan, dan dengan lembut Burhan menenangkan putrinya dan memintanya untuk tetap menjaga kesehatan, karena bagaimanapun Mona sedang dalam masa pemulihan pasca operasi pengangkatan rahim.